Isi hati Agler. Repin sedang berdiri di teras ditemani oleh bodyguard yang menjaga pintu. Dia tampak uring-uringan di sana sehingga membuat bodyguard bingung. "Tuan kecil, Anda sedang menunggu apa?" tanya salah satu bodyguard tersebut. "Lab, tunggu Buna, udah mau gelap. Buna belum pulang, kalau Buna diculik gimana? Lab ndak ada uang buat bayar Buna nanti," ujar Repin dengan polosnya. Saat bodyguard itu akan membalas, suara deru mobil membuat tatapan mereka teralihkan. Keduanya langsung bergerak cepat ke arah mobil tersebut, meninggalkan Repin yang bingung menatapnya. Salah seorang bodyguard membukakan pintu mobil. Terlihat Gilbert turun dari mobil dengan jas yang berada di lengannya. "Daddy?" Gilbert yang sedang melonggarkan dasinya seketika tersenyum saat melihat putranya yang menyambut kedatangannya. Dia pun segera mendekati putranya tersebut. "Hai boy, apa kamu menunggu Daddy pulang?" tanya Gilbert. Repin hanya diam, dia menoleh ke sana dan kemari, tapi orang yang sedari tadi dia tunggu tak tampak juga. "Enggak, Lab ndak tunggu Daddy pulang," jawab Repin sambil mendongakkan kepalanya, menatap sang Daddy yang sangat tinggi itu. "Terus, untuk apa kamu di sini? Mana bundamu? Kenapa bisa kamu sampai keluar? Bagaimana jika kamu keluar gerbang dan hilang?" Pakik Gilbert mencari di mana keberadaan istrinya. Repin menggeleng, dia tidak tahu kemana bundanya pergi. Dia hanya tahu bundanya keluar untuk membeli bahan puding. "Maaf tuan, Nona Emily pergi keluar," ujar salah seorang bodyguard yang tadi melihat Emily keluar rumah. "Apa?" kaget Gilbert. "Wanita itu tidak izin denganku," gerutu Gilbert. Repin melihat ekspresi sang Daddy yang marah, dia pun menarik celana yang Daddy-nya kenakan dengan tangan gemuknya. Gilbert menunduk. Dia memutuskan untuk menggendong Repin dan membawanya masuk. Karena hari akan gelap, tak baik anak seumuran Repin masih berada di luar rumah. Anak Mommy udah pulang," sambut Hana. "Apa Mommy yang mengizinkan istriku keluar rumah?" tanya Gilbert dengan wajah tak bersahabat. Hana merubah ekspresinya, dia mengurutkan keningnya dan menatap putranya dengan heran. "Loh, memangnya kenapa? Istrimu bukan burung yang harus selalu berada di sangkar. Dia juga perlu keluar rumah untuk cuci mata, bukan?" ujar Hana. "Dia habis melihat pria yang lebih tampan dari muka," sambung Danjal yang entah kapan berada di belakang sang Mommy sambil memeluk toples keripik kentang. Gilbert memicingkan matanya menatap Danjal yang lagi-lagi meledeknya. "Indah ya, Bunda ndak gitu Daddy. Jangan dengalin orang dawalas Daddy," sewot Repin dengan kesal. Danjal yang tadinya tertawa seketika merengut kesal. Dia memakan keripik kentang tersebut dengan kasar. "Repin, Bundaku." Lang, Emily yang baru saja sampai rumah kaget saat melihat situasi. Ada mertuanya serta sang suami yang tampak menunggu di dekat tangga. "Ada apa ini, Mas?" tanya Emily saat melihat tatapan marah Gilbert. "Kamu dari mana aja, Jam segini baru pulang, nggak pamit sama aku. Kamu nganggap aku apa sih?" Repin menjauhkan wajahnya dari Gilbert. Dia menatap sang Daddy dengan kening mengkerut. "Daddy, kenapa malah-malah sama Buna? Emangnya Lab kasih izin Daddy malah-malah sama Buna?" sewot Repin dengan tatapan kesalnya. Sontak yang lainnya menatap Repin. Ekspresi anak itu terlihat sangat lucu di mata mereka, apalagi mendengar perkataan menggemaskan dari anak itu. "Bukan gitu boy, maksud Daddy. Lab mau Buna, kasih Lab ke Buna," ketus Repin sambil meretangkan tangannya pada Emily. Dengan ragu, Emily mengambil putranya itu. Beruntung kantong plastik yang ia bawa kecil karena hanya bahan buat puding saja dan beberapa cemilan kesukaan Repin. "Ayo Buna, kita cari Daddy balu. Daddy ini malah-malah terus sama Buna. Udah tuil juga. Buna cari yang muda aja yang ganteng, ndak kayak yang ini delek,"
Gilbert membulatkan matanya. Putranya sendiri meledeknya tua, padahal wajahnya masih terlihat muda dan tampan. Hahaha, Tuil, hahaha. Danjel benar-benar puas menertawai kakaknya itu. Gilbert menatap tajam Danjel sehingga remaja tersebut langsung mengatupkan mulutnya. Emily itu keluar karena beli bahan puding di minimarket, Gil. Dia tadi udah izin sama Mommy, ujar Hana membela menantunya. Tapi dia nggak izin sama Gilbert, Mom. Gilbert masih tak terima, dia terus menyalahkan Emily. Alfred memberi kode pada Emily untuk segera pergi dari sana. Dia yang akan mengatasi putra datarnya itu. Emily pun menurut. Dia membawa Repin ke dapur karena dirinya ingin membuat puding untuk sang putra. Mau kemana kamu? Gak sopan tinggalin suami ya? Seru Gilbert. Mau kemana kamu? Hana menarik ke meja belakang Gilbert saat pria itu akan mengejar istrinya. Mau samperin istriku lah, Mom, ujar Gilbert. Hana tak membalas, dia sibuk mencari sesuatu di saku celana putranya. Saat tak menemukan apa yang dia cari, dia menarik jas yang disampirkan di lengan sang putra. Mau apa sih, Mom? Bingung Gilbert. Diam kamu. Gilbert langsung kicep, dia tak tahu apa yang ibunya itu cari. Dia merasa dia tidak menyembunyikan apapun, tapi sang Mommy seperti mencari sesuatu padanya. Nah, Gilbert, Alfred, dan Danjel langsung menatap apa yang Hana cari. Ternyata Hana dari tadi mencari dompet Gilbert untuk mengambil ATM putranya sesuai dengan niatnya tadi. Mom mau ngapain? Tanya Gilbert dengan penuh curiga. Diam. Hana membuka dompet putranya. Dia melihat banyaknya kartu yang putranya gunakan. Senyumnya mereka saat melihat sebuah kartu berwarna hitam. Mau ngapain? Itu kartu Gil. Suruh Gilbert saat Hana mengambil kartu hitamnya. Eits, nih, suruh Hana sambil mengembalikan dompet Gilbert. Mom, seru Gilbert saat Hana berlari menjauh. Gilbert mengacak-acak rambutnya frustasi. Dia menatap sang Daddy meminta pertolongan. Baginya kartu itu sangatlah penting. Mominya juga tahu pin ATM-nya. Habislah sudah. Jangan ngadu sama Daddy, nanti kartu Daddy juga yang ikut diambil lagi, ujar Alfred sambil mengangkat tangannya pasrah. Bau Gilbert melemas, dia menatap dompetnya dengan tatapan nanar. Memang uangnya di ATM lain sangatlah banyak, akan tetapi ATM itu adalah rajanya dari segala ATM yang ia miliki. Wah, kayaknya nanti di Ikan Terbang ada sinetron baru berjudul Ibuku Lebih Sayang Istriku. Hahaha. Danjel. Sedangkan di kediaman Agler, pria itu tengah memijat kaki ibunya. Sang ayah sudah menghadap sang kuasa. Kini dia hanya tinggal bertiga dengan sang ibu dan juga putranya. Apalagi dia hanyalah seorang anak tunggal. Sudah Gler, Mama sudah anakan, ujar Mama Agler. Tania Rosiana yang merupakan ibu dari Agler. Dirinya hanya memiliki satu orang putra dan putranya itulah yang selalu menemaninya setelah sang suami tiada akibat sakit. Agler mau ke kamar ya, Ma? Pamit Agler dan akan segera beranjak. Nanti dulu, Mama mau tanya sama kamu, ujar Tania sambil memegang tangan putranya. Tania duduk di kasur sambil bersandar pada kepala ranjang. Netranya menatap putra tampannya yang terlihat penasaran dengan apa yang akan dia bicarakan. Tadi wanita itu, apa kau menyukainya? Tanya Tania sambil menunjukkan senyumnya. Agler terdiam, tak lama dia pun menggeleng, sehingga membuat Tania kebingungan karena merasa sang putra menyukai Emily. Mama suka kok sama dia, kalau kamu suka Mama dukung, ujar Tania. Mama gak tahu Emily itu siapa? Tanya Agler. Tania menggeleng pelan, dia memang tak tahu siapa Emily. Dia tahu jika ponakannya Gilbert sudah menikah, namun dia tidak tahu siapa wanita yang Gilbert nikahi. Dia istri dari Gilbert, wanita yang pergi 5 tahun lalu, ujar Agler. Tania sontak menutup mulutnya tak percaya, tak pernah terpikirkan olehnya jika Emily adalah istri keponakannya. Apa eyangmu tahu, Gler? Ujar Tania sedikit khawatir. Belum, Ma, aku sengaja tak memberitahu eyang, pasti dia akan menentang kembalinya Emily, ujar Agler. Tania mengalihkan tatapannya pada selimut yang ia kenakan. Dia merimus selimut itu ketika ada yang mengganggu pikirannya.
Aku melihat Emily bukan sebagai seorang pria pada wanita, tapi sebagai seorang kakak pada adiknya. Entah mengapa melihatnya aku seperti ingin selalu melindunginya, ujar Agler. Kamu tidak mencintainya? Tanya Tania. Agler menggeleng. Awalnya aku merasakan jantungku yang berdegup kencang saat di dekatnya, hampir sama seperti yang kurasakan pada mendiang istriku. Namun saat aku merasakannya kembali, aku baru sadar degupan kencang di jantungku bukan karena ketertarikan. Aku tidak tahu kenapa aku ingin sekali Emily menjadi adikku. Aku memang terpesona kan kecantikannya, dia sangat cantik, tapi Melinda tetap satu-satunya cintaku. Sedangkan Emily, aku merasakan ada ketertarikan di antara kami. Lanjut Agler. Tania tersenyum, dia mengusap lengan kekar sang putra. Sedari kecil hingga kini, Agler adalah anak tunggal, dia sangat ingin memiliki saudara, namun Tania belum ditakdirkan untuk memiliki anak kembali. Mungkin kamu kasihan sama Emily, maka dari itu kamu ingin sekali melindunginya. Hatimu sudah penuh dengan cinta Melinda, sulit untuk berganti hati. Mama tahu itu nak, ujar Tania dengan lembut. Hah, mungkin saja ma, lirih Agler.